Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala ramadana syahran mubaraka wa ja'ala ta'atana fihi taqarruban wa qurba. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma barik lana fi Ramadan fi a'malina, fi ahlina, fi amwalina, ya Rahmanu ya Rahim, amin, amma ba'du. Sahabat Asa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sangat bersyukur dan berbahagia dengan hadirnya bulan Ramadan. Kesyukuran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan membuka pintu ampunannya, membuka pintu-pintu surganya, menutup pintu-pintu nerakanya, melipat gandakan semua amal ibadah yang dijalankan oleh kita semua. Mudah-mudahan dengan demikian kita semakin termotivasi untuk meningkatkan ibadah kita, meningkatkan amal soleh kita, memperbanyak ketaatan kita, kesolehan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berRamadan, kita menjalankan ibadah, kita beramal soleh, kita meningkatkan iman dan takwa. Bahkan kita bermuamalah, menjalankan aktivitas kehidupan dunia kita, juga mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian insya Allah kita termasuk umat Nabi yang layak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada edisi kali ini, sahabat Asa rahimakumullah, kita akan membahas Al-Quran bicara puasa. Bagaimana Al-Quran bicara puasa? Karena seluruh ibadah landasannya adalah ayat-ayat Al-Quran yang pertama, barulah nanti hadis-hadis Nabi, perbuatan-perbuatan Nabi, contoh-contoh dari Nabi, dan berikutnya adalah dari para sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'in, dan ijtihadnya para ulama, yang itu menjadi acuan kita di dalam menjalankan ibadah, termasuk ibadah puasa ini. Sesi Quranic Live pada kali ini membahas tentang bagaimana Al-Quran bicara tentang puasa. Sahabat Asa yang dimuliakan Allah, terdapat kekhususan ayat-ayat yang berbicara tentang ibadah puasa. Hal ini menunjukkan, kata para ulama, Allah mengistimewakan puasa langsung melalui ayat-ayatnya. Dibedakan dengan ibadah-ibadah yang lain. Bukan berarti ibadah lain itu tidak diistimewakan oleh Allah. Tapi pengistimewaan ibadah puasa melalui ayat-ayat Al-Quran itulah yang ketara dari ayatus siyam. Ayat-ayat yang berbicara tentang puasa. Kenapa kita membahas ayat-ayat tentang puasa? Karena memaknai ayat-ayat yang berbicara tentang sebuah ibadah. Saat ini kita menjalankan ibadah puasa, maka akan memotivasi dan akan semakin meningkatkan kesungguhan kita dalam beribadah. Ketika ada saudara-saudara kita yang tidak sungguh-sungguh, jangan-jangan belum memahami ayat-ayat ibadah tersebut. Ketika puasanya belum sungguh-sungguh, mungkin belum memaknai sekian banyak hikmah, keutamaan, sekian banyak kekhususan yang Allah berikan melalui ayat-ayatnya tentang ibadah puasa. Mudah-mudahan dengan kita memaknai ayat-ayat puasa, maka semakin termotivasi, semakin bersungguh-sungguh, semakin kita bermujahadah untuk menjalankan ibadah Ramadan yang sangat agung ini. Dua pertanyaan yang kita ajukan dalam rangka membahas ibadah puasa menurut ayat-ayat Al-Quran, atau Al-Quran bicara tentang ibadah puasa. Apa sesungguhnya pentingnya puasa untuk kita, dan apa kepentingan kita terhadap puasa? Puasa tentu yakin ada kepentingan yang kita ingin dapatkan dari ibadah yang agung ini. Untuk itu kita akan membahas ayat-ayat yang berbicara tentang puasa, atau puasa berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Sahabat Asa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat-ayat puasa itu istimewa. Yang pertama,
Hanya ayat puasa yang Allah himpun dalam satu surat secara berurutan. Ini takhsis ayat as-siyam. Pengkhususan ayat-ayat ibadah puasa. Ibadah yang lain, ibadah sholat, tidak dihimpun dalam satu surat, tapi di berbagai surat. Ayatnya pun tidak berurutan. Subhanallah. Ayat yang berbicara tentang ibadah puasa, sahabat sekalian, Allah himpun di satu surat saja, Al-Baqarah, dan ayatnya berurutan dari ayat 183, 184, 185 hingga ayat 187. Inilah taksis, inilah salah satu bentuk dari pengistimewaan, pengkhususan Allah melalui ayat-ayatnya tentang ibadah yang sangat istimewa yang sedang kita jalankan. Yang kedua, hanya perintah ibadah puasa yang Allah awali dengan seruan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ibadah sholat perintahnya langsung, wa aqimus sholah. Zakat, wa atuz zakah. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Ibadah haji, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Al-Baqarah 196. Dan sempurnakan haji dan umrohmu karena Allah. Di awal kita sampaikan bukan dalam arti ibadah yang lain itu tidak istimewa. Tetapi pengistimewaan Allah, pengkhususan Allah menunjukkan ada sesuatu yang dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu berada di awal ayat perintah tentang ibadah puasa. Yang ketiga, hanya ayat-ayat puasa yang diakhiri dengan sebuah pengharapan yang sangat agung dari Allah dengan ungkapan la'allakum. Nanti kita akan bahas satu persatu. Ada la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allahum yarshudun, la'allahum yattaqun. Pandangan sahabat Ibnu Abbas, la'alla itu dimaknai dengan pengharapan, dimaknai dengan target. Orang yang berpuasa akan dinaikkan derajatnya. Targetnya menjadi orang yang bertakwa. Harapan Allah dengan ibadah yang agung ini, orang yang beriman menjadi orang-orang yang bertakwa. Hanya ayat-ayat puasa yang keempat yang lebih detail pembahasan fikihnya. Bisa kita katakan pembahasan fikih yang lebih rinci adalah fikih puasa berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Fikih sholat lebih banyak berdasarkan hadis-hadis Nabi. Bahkan Nabi mengingatkan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Namun ibadah puasa, taksisnya, pengistimewaannya, pengkhususannya lebih detail, lebih rinci. Fikih-fikih puasa disebut langsung oleh Allah di dalam ayat-ayat Al-Quran. Dan yang terakhir, ibadah puasa, waktu pelaksanaannya paling lama dibanding ibadah-ibadah yang lain. Bisa dibayangkan 1 bulan. Ayyamam ma'dudan. Yang ditafsirkan di awal ayat 185, Syahrul Ramadan. Waktunya sudah paling lama 1 bulan. Dan tidak hanya siang hari kita beribadah, tapi malam hari pun beribadah. Karena nanti ada ibadah-ibadah malam. Ada sholat malam, ada itikaf, ada mencari Lailatul Qadar di malam hari. Karena Lailatul Qadar berakhir pada salamun hiya hatta matla'il fajr. Siang harinya beribadah, malam harinya beribadah. Dan itu berlangsung selama 1 bulan penuh. Dan Allah pilih bulan yang paling mulia, Ramadan, untuk kewajiban ibadah puasa ini. Dan satu-satunya bulan yang Allah sebut di Al-Quran hanya bulan Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Syawal tidak ada atau tidak disebut di Al-Quran. Tapi bulan Ramadan, Syahrul Ramadan. Itulah bulan Ramadan yang Allah wajibkan berpuasa bagi orang-orang beriman. Dan di bulan itulah Allah turun ayat-ayat Al-Quran. Begitulah keagungan atau keistimewaan ayat-ayat puasa berdasarkan Al-Quran. Mudah-mudahan dengan demikian kita termotivasi untuk mengistimewakan ibadah agung ini, meningkatkan seluruh program-program ibadah di bulan agung ini, sehingga kita layak mendapatkan banyak keutamaan, banyak keistimewaan, banyak kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan setelah jeda yang satu ini, insya Allah.
Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas bagaimana Al-Qur'an bicara tentang ibadah puasa kita. Kita awali dengan ayat 183 surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Salah satu karakteristik kekhususan dari ayat tentang puasa adalah perintah pertamanya Allah seru, Allah panggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Para ulama tafsir memahami panggilan ya ayyuhalladzina amanu adalah nidaul wuddi wal mahabbah. Panggilan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak panggilan untuk kita. Tapi Allah memanggil kita dengan ya ayyuhalladzina amanu. Dan itu mencakup siapapun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu panggilan yang menunjukkan kasih sayang. Wahai orang-orang beriman, aku sayangi kalian. Tanda sayangku, aku perintahkan kalian berpuasa. Tanda sayangku, aku perintahkan kalian untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Begitulah memaknai ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Karena puasa yang berakhir dengan ampunan Allah adalah jika puasa kita berlandasan iman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita semuanya, sahabat Asa yang berbahagia, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Orang yang berpuasa hanya berlandasan iman, hanya karena iman, dan hanya mengharap ridha Allah, mengharap pahala balasan dari Allah, maka itulah yang mendapatkan ampunan atas dosa-dosa yang ia telah lakukan di masa-masa dahulu. Hadis Bukhari dan Muslim. Berarti ya ditekankan landasan iman. Dan seluruhnya ibadah kita landasannya iman. Kita sholat juga berlandaskan iman. Kita berinfak dan bersedekah juga karena iman. Kita berhaji, kita berumroh, kita bersilaturahim, kita berkeluarga juga karena kita iman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau landasan kita menjalankan puasa ini iman, maka hasilnya adalah Allah naikkan derajat kita, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang lebih bertakwa. Kenapa landasan iman itu penting? Karena ibadah puasa ini dijalankan oleh sekian banyak manusia, bahkan oleh makhluk Allah yang bernama hewan. Namun yang membedakan, ini landasannya beriman, ini landasannya yang lain. Maka yang diraih sesuai dengan nawaitunya. Kita nawaitu puasa dan kita menjalankan puasa karena iman bahwa Allah Subhanahu wa taala perintahkan, maka seluruhnya akan dinilai untuk meningkatkan iman, dan posisi setelah iman adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahkan orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling banyak nilai-nilai takwa, yang paling banyak muatan-muatan takwa, yang paling banyak yang dijalankan untuk meningkatkan takwanya. Dan takwa itu adalah merupakan cermin dari imannya. Imannya bagus, takwanya bagus. Dan iman yang bagus wajib untuk disempurnakan amal-amalnya. Iman tidak bagus kalau tidak ada amal. Bahkan nihil iman kita kalau tidak ada amal yang kita jalankan. Di Ramadan iman kita meningkat. Karena amal ibadah kita meningkat, kesolehan kita meningkat, berarti benar Allah Subhanahu wa taala, sadaqallahul azim, maha benar Allah yang maha agung. Orang yang beriman, yang menjalankan ibadah Ramadan dengan sungguh-sungguh, landasannya iman dan hanya mengharap ridha Allah, ia layak menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Asa yang dimuliakan Allah, Allah memilih siam bukan saum. Dalam bahasa Arab, puasa itu bisa saum,
bisa siam. Dan itu disebut oleh Al-Quran. Di surat Maryam 26, Allah menggunakan bahasa saum, yaitu Maryam berpuasa dari berbicara. Inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Aku bernazar untuk berpuasa. Apa puasanya? Aku tidak akan berbicara kepada siapapun. Allah menyebutnya saum karena hanya satu aspek yang ia tinggalkan. Namun di bulan Ramadan ini, sahabat asa yang dimuliakan Allah, kita bukan menjalankan saum, tapi kita menjalankan siam. Semua kebaikan-kebaikan kita jalankan, semua ibadah kita jalankan. Bahkan kita tingkatkan keagungan dari akhlak kita. Orang yang sakit boleh tidak puasa, tapi tetap tidak boleh menjalankan perilaku yang tercela. Saya kan sedang sakit, Ustaz. Boleh dong saya gosipin orang? Tidak, karena siang. Demikian juga kita berpuasa. Yang kita puasakan bukan hanya mulut kita dari makan dan minum, tapi yang kita puasakan mulut kita dari berbicara kotor, berbicara merusak, berbicara fitnah dan sebagainya. Telinga kita pun kita puasakan. Demikian juga penglihatan dan seluruh anggota tubuh kita. Itulah ciri orang yang bertakwa. Maka Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam, bukan kutiba alaikumus saum. Kata para ulama bahasa, as-siyamu ablagu minas saum. Maknanya lebih dalam, lebih lengkap dari makna saum. Dan memang diingatkan oleh Nabi dalam hadis Bukhari, man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak dapat meninggalkan ucapan atau perbuatan dusta sepanjang ia puasa, maka tidak ada hajat bagi Allah menerima puasanya, melainkan dia hanya meninggalkan makan dan minum saja. Asyam itulah kompleks. Sekian banyak ibadah, sekian banyak yang ditinggalkan dari yang membatalkan dan yang mengurangi nilai puasa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. La'allakum, inilah yang kita sampaikan menjadi karakteristik dari ayat-ayat yang berbicara tentang ibadah puasa. Ibadah puasa, Allah sebutkan harapannya dengan jelas, targetnya dengan jelas. Dari mana kita tahu? Semua ayat-ayat puasa, kecuali ayat 184, Allah akhiri dengan kata la'alla. Ada la'allakum, agar kalian, ada la'allahum, agar mereka. La'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allahum yarshudun, la'allahum yattaqun. 183 la'allakum, 185 la'allakum pula, 186 la'allahum, 187 ayat terakhir la'allahum. Pandangan para ulama tentang makna la'alla. Inilah harapan Allah. Inilah jaminan Allah. Sehingga target yang hendak dicapai tentu membutuhkan usaha yang sungguh-sungguh. Allah sangat besar harapannya. Allah sangat besar jaminannya. Allah sangat besar mentargetkan kita sepanjang ibadah Ramadan ini. Dan ibadahnya bukan sekedar saum tapi siam. Kalau dalam bahasa Imam Ghazali, ada puasanya awam, puasa khas, dan puasa khawasul khas yang paling khusus. Dan kita berharap itulah kita masuk dalam puasa yang sungguh-sungguh, puasa yang sangat khusus di mata Allah Subhanahu wa taala. Demikian betapa agungnya harapan Allah ketika kita beribadah Ramadan ini, dan yakin kalau orang beriman tidak mungkin menghampakan, mengabaikan harapan Allah yang sangat besar. Andainya sahabat asa, kita sekolahkan anak kita pesantrenkan anak kita. Dan kita berharap, nah nanti di pesantren kamu begini ya, tingkatkan imanmu, hafalanmu perbanyak. Jangan lupa banyak berdoa, beribadah. Anak yang soleh, dia akan memenuhi harapan orang tuanya. Siap wahai ayah dan ibu, wahai ayah dan bunda, aku akan memenuhi apa harapanmu. Prestasinya meningkat, iman takwanya meningkat, juga ibadahnya. Itulah tandanya ia memenuhi harapan kedua orang tuanya. Dan ini harapan Allah. Tidak mungkin kita mengabaikan. Kita ingin memenuhi harapan-harapan Allah yang Allah tuangkan langsung di akhir dari ayat-ayat puasa. Kita akan lanjutkan setelah jeda yang satu ini, tetap di Asa TV Indonesia. Saat hari Senin tiba,
banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah redaksi la'allakum yang kita kutip dari ayat-ayat yang berbicara tentang ibadah puasa. 183 la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Bagaimana parameternya? Alat ukurnya apa? Ketaatan seseorang bertambah, kemaksiatan berkurang. Nabi pun mengingatkan, ya bagiyal khair aqbil, wa ya bagi syarr aksir. Wahai para pemburu kebaikan, marilah, segeralah tingkatkan kebaikan kalian. Wahai yang biasa melakukan kemaksiatan, kurangilah. Kalau bisa, tinggalkanlah. Inilah edukasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Agar kalian bersyukur, la'allakum tashkurun 185, akhir ayat 185. Maka kita mudah berinfak, ringan membantu yang membutuhkan. Betapa Nabi sampai mengatakan, man fattara sha'iman kana lahu minal ajri mithlu ujuri fa'ilihi min ghairi ayyan qusa min ujuri syai'a. Masyaallah. Orang yang memberi hidangan berbuka. Hidangan berbuka bukan makan, hidangan berbuka. Dan hidangan berbuka berarti hidangan sederhana, makanan kecil. Fattara, iftar, makanan kecil, makanan pembuka. Bisa kotakan, bisa bungkusan, bisa plastikan. Dan itu memudahkan, semuanya bisa. 3 biji korma bisa, 1 air mineral bisa. Dan Allah lipat gandakan pahalanya. Orang yang memberi hidangan berbuka, maka sebagai tanda syukurnya, Allah Subhanahu wa taala memberi pahala berdasarkan semua yang diberi hidangan berbuka tersebut tanpa dikurangi sedikit pun, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Agar mendapatkan bimbingan akhlak manusia sepanjang bulan Ramadan amat sangat terpuji. Kenapa? Karena selalu dibimbing oleh Allah. Bahkan diingatkan oleh Nabi, wa in khasamaka ahadun aw qatalaka falyakul inni imru'un sha'im. Katakanlah, inilah kelurusan akhlakmu. Inilah engkau sedang dibimbing sepanjang Ramadan. Di Universitas Ramadan engkau sedang dibimbing, engkau sedang ditempa. Maka kalau ada yang mengajakmu berselisih, mengajakmu bertengkar, atau memprovokasi kamu, katakan, aku sedang berpuasa. Maaf sahabatku, aku sedang berpuasa. Ya, bukan berarti pula setelah puasa, ayo kita lanjutkan. Tidak, tapi menunjukkan ia mampu meredam. Karena puasa artinya adalah imsak, menahan diri, meredam diri, dan melawan hawa nafsu yang cenderung ya mengajak kepada perbuatan nista, perbuatan dosa, dan maksiat. Akhir dari ayat puasa 187, la'allahum yattaqun. Kenapa la'allahum yattaqun? Kalau la'allakum tattaqun, kalian semua. La'allahum, mereka, inilah yang disebut dengan takwa yang bersifat kolektif. Sulit takwa secara personal. Sulit juga kita menjalankan ibadah secara individual. Ini ibadah puasa. Kenapa kita sungguh-sungguh? Dan kenapa kita ringan? Karena semua orang berpuasa. Berinfak pun ketika banyak yang berinfak, kita juga tertarik, termotivasi untuk berinfak. Dan begitulah. Kolektivitas itu lebih mulia. Al-barakatu ma'al jamaah, kata Nabi. Sampai keberkahan itu manakala kita dilakukan secara bersama-sama. Ibadahnya bersama-sama, infaknya bersama-sama, ngajinya bersama-sama, membangun silaturahim terus dengan siapapun. Tentu dengan media virtual, jika tidak memungkinkan secara offline. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Sekiranya penduduk negeri ini, penduduk sebuah masyarakat, itu tetap mampu meningkatkan imannya, menjalankan imannya, meningkatkan takwanya, menjalankan nilai-nilai takwanya. Apa yang Allah hadirkan? Keberkahan dari langit dan bumi Allah. Dan disebut ahlal qura, semuanya, mayoritasnya. Itulah kolektivitas. Kita bertakwa, mereka bertakwa.
Kalian bertakwa, mereka bertakwa kata Allah Subhanahu wa taala, sehingga insya Allah betul Allah akan hadirkan keberkahan. Dan Ramadan adalah benar syahrun mubarak kata Nabi, qad ja'akum syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan keberkahan karena kalian semuanya baik, kalian semuanya mulia, kalian semuanya solihin dan solihat. Itulah makna dari walau anna ahlal qura yang kita kaitkan la'allakum tattaqun, kemudian ada pula la'allahum yattaqun. Sahabat Asa rahimakumullah. Untuk menghadirkan pribadi mulia, kalau kita rumuskan tadi, la'allakum tattaqun berarti takwa, la'allakum tashkurun berarti syukur, la'allahum yarsyudun berarti pribadi yang mulia, pribadi yang selalu berada dalam bimbingan Allah. Untuk menghadirkan tiga pribadi mulia ini, selalu bertakwa, selalu bersyukur, selalu terbimbing oleh Allah, selalu menginginkan bimbingan dari Allah, berusaha mendapatkan bimbingan Allah, tentu membutuhkan waktu yang lama. Ayyamam ma'dudat, hari-hari yang terbilang di awal 184. Dan waktu yang lama, kalau tidak kondusif, kalau kemudian waktu itu seperti waktu-waktu yang lain, Allah tidak utamakan, Allah tidak istimewakan, maka manusia sulit untuk mencapai la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, dan la'allahum yarsyudun. Untuk itu Allah hadirkan, Allah pilih waktu yang terbaik, waktu yang paling kondusif. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Betapa mulia bulan ini. Kalau tidak ada Ramadan, tidak turun itu Al-Quran. Karena satu-satunya bulan yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, Ramadan. Dan Allah menyebutnya dikaitkan dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Dan bulan Ramadan, yang satu bulan mulia itu, Allah perkenankan di antara malam-malamnya adalah satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar, yang nilainya di sisi Allah lebih baik dari ibadah selama lebih dari 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Amat sangat kondusif, amat sangat bernilai, amat sangat memungkinkan. Biasanya sahabat Asa, kenapa ya orang meskipun dalam keadaan sulit ia ingin puasa Ramadan? Padahal mungkin diringankan dia untuk tidak puasa. Misalnya musafir atau dalam kondisi sakit, tapi sakit kecil, sakit ringan. Kenapa? Alasannya berpuasa di Ramadan itu mudah, ringan. Kenapa? Semuanya berpuasa. Jadi kita juga terbantu. Dan waktunya sangat kondusif. Semuanya sama-sama menghormati semua yang menjalankan ibadah puasa. Kalau di waktu yang lain, kan puasa hanya beberapa orang. Jadi gantinya lebih berat Ustaz. Dan memang benar. Inilah kondusivitas. Masya Allah. Tanpa alarm sahabat Asa, kita bisa bangun malam. Bahkan setiap malam. Coba di luar Ramadan. Berat sekali. Itulah tanda betul. Wasufidatis syayatin. Allah telah membelenggu syaitan. Cuman masih ada musuh yang ada dalam diri kita. Namanya hawa nafsu. Minimal kita diringankan. Musuh utama syaitan sudah Allah belenggu. Tinggal musuh yang ada dalam diri kita. Innan nafsa la'ammarutum bisu. Hati-hati, nafsu cenderung untuk mengajak manusia berbuat berbuat yang buruk, berbuat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah tanazzalul malaikah, malaikat banyak turun. Setiap malam Allah Subhanahu wa taala berkenan membebaskan dari api neraka hamba-hamba Allah. Demikian juga sekian banyak keutamaan-keutamaan. Ketika keutamaan-keutamaan itu banyak dihadirkan, manusia akan termotivasi, terdorong terus-menerus untuk meningkatkan ibadahnya, amal solehnya sepanjang bulan Ramadan. Itulah ayyamam ma'dudat, itulah pula penjelasannya dari syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Sahabat Asa rahimakumullah, jangan lupa berdoa. Ada ayat yang Allah selipkan di ayat-ayat puasa 186. Meskipun ayat ini tidak bicara puasa secara langsung, baik secara tuntunannya maupun fikihnya atau beberapa perintah-perintah Allah atau beberapa fikihnya, namun ayat ini berada di ayat-ayat puasa. Karenanya ayat ini dikaitkan dengan ayat puasa, yaitu apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, katakan aku dekat. Qarib. Bagaimana dekatnya Allah? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku memenuhi doa dan permohonan orang yang berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka semua memenuhi semua perintahku.
beriman kepadaku, agar mereka selalu mendapatkan bimbingan Allah. Allah maha dekat dengan siapapun, dengan hambanya. Namun Allah lebih dekat di bulan Ramadan. Kenapa? Karena kita lebih dekat. Apa bukti kita lebih dekat? Kita banyak sholatnya, dekat. Kita banyak sujudnya, banyak munajatnya, banyak infak sedekahnya, banyak menghidupkan malam-malamnya. Subhanallah. Saat kita dekat dengan Allah, maka Allah berkenan untuk mengabulkan doa-doa. Kedekatan itu, kata para ulama, ada dua. Ada kedekatan secara fisik. Surat Al-Hadid ayat yang keempat. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah selalu bersama kalian. Berarti kan dekat. Di mana kalian berada. Atau surat Qaf ayat 16. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami, kata Allah, lebih dekat kepada manusia dari urat lehernya. Allah maha dekat. Namun ada kedekatan yang paling tinggi. Yaitu saat Allah mengabulkan doa-doa kita. Dan itulah salah satu doa yang mustajab adalah seseorang yang sedang menunaikan ibadah puasa. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna lis-shaimi inda fitrihi la da'watan ma turad. Sungguh doa orang yang berpuasa ketika berbuka tidaklah tertolak. Inna lis-shaimi. Sungguh bagi orang berpuasa ketika ia berbuka, karena ia menahan emosi, menahan marah, menahan makan dan minum, menahan nafsu, menahan syahwat sepanjang siang itu, maka baginya doa yang tidak akan ditolak. Untuk itu menjelang berbuka memang waktu yang sangat mustajab. Jangan kita alpakan. Karena ini godaan menjelang berbuka, sahabat asa banyak. Ya, ngabuburit, itu godaan. Terus ngantuk juga, lemes, penat, nyiapkan hidangan berbuka yang berlebih-lebihan. Akhirnya lupa dengan ibadah yang agung yang diingatkan dengan Al-Baqarah 186. Karenanya kita jadikan waktu-waktu yang mustajab itu untuk kita berdoa kepada Allah. Jangan lupa berdoa. Karena di antara hikmah dari orang berpuasa, keutamaan yang Allah berikan, doa mereka tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, sahabat asa yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Kita akan melanjutkan pembahasan puasa menurut Al-Quran, atau Al-Quran berbicara tentang ibadah puasa, insya Allah. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberkahi di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Karakteristik yang terakhir, betapa ayat-ayat yang bicara tentang puasa itu lebih rinci fikihnya, pembahasan fikihnya berbanding dengan ayat-ayat yang berbicara tentang ibadah-ibadah yang lain. Di ayat 184, di ayat 185 sampai dengan 187, itulah pembahasan fikih-fikih puasa. Kita ambil contoh misalnya waktu berpuasa, Allah sebutkan syahrul Ramadan, memang 1 bulan. 1 hari saja orang meninggalkan puasa di bulan Ramadan tanpa uzur, tanpa ada keringanan. Meskipun ia ganti setelah itu 365 hari, tidak dapat menandingi ibadah 1 hari di bulan Ramadan. Karena memang waktunya sudah ditetapkan oleh Allah. Ibadah itu sudah ditetapkan rukunnya, syaratnya, dan waktunya. Dan kita memenuhinya. Ibadah haji ditetapkan waktunya. Sholat-sholat kita juga ditetapkan oleh Allah waktunya. Kita ikuti semuanya. Karena itulah merupakan sahnya sebuah ibadah di sisi Allah. Demikian juga waktunya adalah 1 bulan tadi, per hari itu dari kita dapat membedakan antara benang putih dengan benang merah, benang hitam, dari fajar. Yaitu dari terbit fajar hingga terbenam matahari, dan malam hari dibolehkan seseorang untuk makan, minum, bahkan berhubungan.
Berarti waktu puasa ditetapkan oleh Allah berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 185 dan surat Al-Baqarah demikian juga ayat 187. Bagaimana dengan orang yang sakit? Bagaimana orang yang bepergian? Atau orang yang dikategorikan tidak mampu? Ternyata fikihnya disebutkan pula di surat Al-Baqarah 184, 185. Faman kana minkum maridun. Jika di antara kalian sakit. Aw ala safarin. Fa'iddatum min ayyamin ukhra. Kalau sakit atau bepergian, ia wajib mengqadha di hari-hari yang lain. Berarti boleh tidak puasa, tapi wajib mengqadha. Lantas ada golongan yang ketiga. Wa 'alal ladzina yutiqun, orang-orang yang tidak mampu. Maka Allah sebutkan fidyatun ta'amu miskin, membayar fidyah, yaitu berupa makanan kepada seorang miskin. Lengkap dan rinci. Bagaimana jika orang sakit? Bagaimana jika bepergian? Bagaimana seorang yang dikategorikan tidak mampu? Faktor usia atau al-marad al-muzmin, kata para ulama fikih, sakitnya yang menahun, yang menurut dokter memang dilarang ia puasa. Maka ia tidak mungkin puasa di waktu yang lain. Karena memang sakitnya menahun, sakitnya permanen dalam tanda kutip. Maka ia hanya diperintah oleh Allah membayar fidyah, yaitu berupa makanan kepada seorang miskin sesuai dengan hari yang ditinggalkan. Begitu detailnya dan rinci bagaimana fikih ibadah puasa disebutkan langsung di dalam ayat-ayat Al-Quran. Keringanan ini juga diberikan waktu untuk mengqadha selama 11 bulan sebelum Ramadan berikutnya. Dan Aisyah radhiyallahu anha mencontohkan, beliau pernah mengganti di bulan Sya'ban. Nah, ini orang sakit yang sakitnya insya Allah sembuh, maka dia ada waktu 11 bulan untuk mengganti. Ya, apakah di bulan Syawal silahkan, di bulan Dzulqa'dah atau di bulan Sya'ban sebelum Ramadan. Itulah tanda bahwa ia ingin memenuhi semua kewajiban di sisi Allah karena di Ramadan ia sakit atau bepergian, karena tidak ada ya orang bepergian sepanjang masa 24 jam kali 365 hari. Maka ia ada jeda tentunya. Ia akan bermukim, ia tidak pergi melakukan perjalanan, maka saat itu ia mengqadha di hari-hari yang lain. Namun kalau tidak mampu, maka cukup membayar fidyah sesuai dengan hari yang ditinggalkan. Nah, inilah bagaimana wanita hamil dan menyusui. Begitu bijaksananya Nabi SAW. Dalam hadis Imam Nasai dan Imam Ahmad, innallaha wadu'a anil musafir nisfas salat wassaum wa anil hubla wal murdi. Sungguh Allah meringankan separuh salat bagi musafir. Ya, 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Waktunya pun diringankan. Ya, satu waktu bisa 2 ya salat. Itulah jamak, yaitu mengumpulkan salat dalam waktu yang sama. 2 salat. Juga puasa dari wanita hamil dan menyusui. Karenanya wanita hamil dan menyusui dikategorikan wa 'alal ladzina yutiqunahu dalam satu pandangan, atau dikategorikan, dikiaskan ya dengan yang maridun aw 'ala safarin, yang mungkin ia mampu mengganti di waktu-waktu yang lain. Untuk itu kita ambil misalnya pandangan Imam Nawawi, bagaimana tentang qadha dan fidyah bagi wanita hamil dan menyusui. Kalau sahabat Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Sa'id bin Jubair wajib membayar fidyah dan tidak ada qadha. Inilah keringanan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ada pendapat yang kedua, ada Atha, ada Al-Hasan Al-Basri, ada Abu Hanifah, Ats-Tsauri ya. Kemudian juga Abu Ubaid dan Abu Tsaur mengqadha tanpa fidyah. Yang pertama fidyah tanpa qadha, yang kedua dibalik. Ya, qadha iya kalau memungkinkan karena ada hari-hari yang lain, insya Allah mungkin ia diberikan kesembuhan oleh Allah, ia pula diberikan keringanan atas kehamilannya atau menyusuinya, maka ia mengqadha tanpa ada fidyah. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad menggabungkan antara qadha dan fidyah. Bagi beliau berdua, qadha dan fidyah bagi wanita hamil dan menyusui. Imam Malik mengqadha tanpa ada fidyah, hampir sama dengan yang kedua. Namun ada pengkhususan dari Imam Malik rahimahullah. Untuk wanita menyusui, ia boleh tidak puasa, namun harus mengqadha sekaligus menunaikan fidyah bagi wanita yang menyusui. Atas 4 pandangan itu, kita katakan bahwa sesungguhnya kita lebih tahu. Wanita yang hamil lebih tahu bagaimana kondisinya. Wanita yang menyusui lebih tahu bagaimana kondisinya. Kalau memberatkan dirinya, bahkan kemudian ya mempengaruhi bayi yang sedang disusui atau janin yang sedang dikandungnya, maka ia cukup membayar fidyah. Kenapa? Karena ini rukhsah, keringanan, bukan keberatan.
Kalau memberatkan berarti malah keberatan. Sehingga ini pandangan-pandangan ini menunjukkan bahwa pengayaan dari para ulama. Karena ada wanita hamil yang tentu keadaannya biasa saja. Tapi ada wanita hamil yang berat keadaannya. Bangun dari tempat tidur saja berat dia. Mencium bau-bau masakan juga berat. Sulit untuk berjalan. Itu kan berat. Tapi ada yang sudah biasa atau keadaannya normal, ia biasa dan insya Allah ia mampu menjalankan atau mengqadha ibadah puasanya. Semuanya dikembalikan kepada kita, namun tetap parameter untuk kita mengukur apakah aku puasa atau tidak adalah ya ayyuhalladzina amanu. Karena kalau iman tidak bisa membohongi. Ya. Tapi kalau tanpa iman bisa saja seseorang meringan-ringankan. Atau seseorang memilih yang paling sesuai untuk dirinya, tapi bukan landasan iman. Tapi landasannya adalah ini yang paling ringan, ini yang paling mudah, atau ini yang pokoknya aku jalankanlah. Tapi kalau landasan iman, maka akan berbeda nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, bagaimana ya fikih puasa rinci di ayat-ayat ibadah yang agung ini. 187 ada isyarat i'tikaf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tubashiruhun wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kalian ya menggauli istri-istri kalian padahal kalian sedang i'tikaf di mana? Di masjid. Yaitu yang biasa digunakan sholat berjamaah atau yang biasa digunakan untuk sholat Jumat. Karakteristik ini penting karena memang tadi kebersamaan i'tikaf. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi. Karena setelah Nabi, istri-istri Nabi juga beriktikaf di masjid. Para sahabat juga beriktikaf. Para tabi'in dan para ulama. Namun manakala tidak memungkinkan iktikaf di masjid, maka kita dibolehkan iktikaf di rumah masing-masing. Kenapa? Karena iktikaf ini sunnah. Dan masjid ini sarana iktikaf. Kalau sarana insya Allah memadai dan memungkinkan kita menggunakan sarana masjid yang ada di rumah. Yaitu musola kita, tempat sholat kita setting menjadi tempat iktikaf. Karena itu memang kita sholat di situ, kita beribadah di situ, bukan untuk ya lokasi yang umum, tapi memang untuk ibadah kita. Biasanya di rumah ada ya satu ruang yang memang untuk sholat. Disitulah insya Allah karena keadaan pandemi yang tidak memungkinkan dan kita menjaga keadaan, menjaga kesehatan kita, bukan hanya kesehatan kita, menjaga kesehatan bersama masyarakat ini, maka boleh. Jangankan yang sunnah, yang haram saja kalau dalam kondisi darurat juga dihalalkan oleh Allah. Karena itu kaidah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jika tidak memungkinkan, ada kemudahan-kemudahan. Iktikaf itu adalah tujuannya untuk mencari Lailatul Qadar, agar ia sungguh-sungguh, agar ia menghidupkan malam-malamnya, agar ia insya Allah dinilai ibadahnya lebih baik dari 1000 bulan. Karena Nabi SAW mengingatkan kita semuanya, taharraw Lailatul Qadri, cari Lailatul Qadar. Berarti kan ya Nabi menganjurkan kita menghidupkan malam-malam terakhir, yaitu di fil ashril awakhir min Ramadan, di 10 hari terakhir, atau di malam-malam ganjil, atau lebih khusus di malam yang ke-27. Syariat i'tikaf itu adalah wahana media untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ketika tidak memungkinkan di masjid, maka insya Allah rumah kita, tempat tinggal kita, yang kita sudah setting menjadi tempat ibadah kita, itu juga kita jadikan tempat i'tikaf untuk kita mendapat satu keutamaan yang bernama Lailatul Qadar. Demikian juga sampai detail bagaimana malam hari ya boleh berhubungan kecuali sedang i'tikaf, maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena memang ia sedang menjalankan ibadah khusus yang bernama i'tikaf. Tapi selama dia tidak menjalankan i'tikaf, uhilla lakum lailatas siyam ar-rafathu ila nisaikum. Allah Maha tahu keadaan manusia. Karenanya malam-malam hari dibolehkan untuk berhubungan suami istri kecuali dia sedang i'tikaf, berarti malam-malam terakhir, karena ia ingin fokus. Nabi SAW mengingatkan tentang dirinya, kalau sudah masuk 10 hari terakhir, idza dakhala al-ashrul awakhir min Ramadan, ayqaza ahlahu, membangunkan keluarganya. Wasyaddal mi'zar, mengencangkan sarungnya, kainnya, agar kemudian betul-betul sungguh-sungguh beribadah.
jadda wajtahada, semakin bersungguh-sungguh, semakin maksimal di dalam mendapatkan keagungan yang bernama Lailatul Qadar. Itulah bentuk rahmat Allah. Ada waktu-waktu yang dibolehkan, ada tempat-tempat yang dibolehkan. Dan urutannya juga luar biasa. 187 adalah ayat terakhir dan ibadah terakhir di hari-hari Ramadan kita, yaitu di 10 hari terakhir adalah i'tikaf, yaitu untuk kita mendapatkan Lailatul Qadar. Satu lagi yang menjadi karakteristik dari ayat-ayat yang bicara tentang puasa, sampai yang membatalkan puasa pun disebutkan oleh Allah di ayat 187. Yang secara simpulannya menurut para ulama ada 3, yaitu sesuai dengan ayatnya. Uhillalakum lailatus siyam, malam hari boleh berhubungan. Berarti yang membatalkan berhubungan siang hari dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun tentu ini adalah sebuah hal yang jarang terjadi. Atau makan siang hari dengan sengaja, karena malam hari dibolehkan makan. Maka siang hari kalau sengaja. Kalau tidak sengaja karena lupa, maka itu sedekah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Atau minum siang hari dengan sengaja. Yang lain itu adalah analogi dalam bentuk kias. Kenapa? Karena memang perkembangan keadaan membutuhkan ijtihad dari para ulama. Namun ini hanya untuk menunjukkan bahwa ayat-ayat yang berbicara tentang ibadah puasa juga berbicara tentang rincian fikihnya, teknisnya, tata caranya, menunjukkan sebuah pengkhususan dari Allah, sebuah keistimewaan dari Allah. Orang yang memahami ayat-ayat puasa, ia akan semakin sungguh-sungguh beribadah puasa, memaknai dengan sungguh-sungguh, memahami dengan sungguh-sungguh. Tentu memahaminya ayat per ayat, ayat dengan ayat, dan tentu ayat dengan hadis Nabi, ayat dengan pandangan para sahabat tadi, pandangan para tabi'in, dan pandangan para mufassirin. Itulah yang memperkaya. Karena benar, kita beribadah, landasan kita adalah ilmu. Bagaimana mungkin orang beribadah tanpa ilmu? Padahal ini ibadah agung yang bernama ibadah Ramadan. Maka persiapan keilmuan, persiapan ilmu adalah persiapan yang mutlak untuk meraih hasil yang sangat paripurna, hasil yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah sahabat asa yang berbahagia, semua ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka memotivasi kita, khususnya tentang Ramadan ini. Semakin kita memahami, semakin tinggi motivasi kita. Semakin sungguh-sungguhlah kita beribadah. Itulah berarti kita mentadaburi. Tapi kalau faham artinya, faham maknanya, tapi kemudian ya tidak sungguh-sungguh, berarti dia tidak mentadaburi. Karena tadabur itu kan dalam rangka kita mengamalkan tuntunan Allah, mengamalkan pesan-pesan Allah. Tadi Allah banyak berpesan, tadi Allah banyak berharap, Allah menyebutkan berbagai macam keutamaan. Tadabur kita, insya Allah, semua yang tadi disampaikan oleh Allah, disampaikan oleh Nabi, kita berusaha untuk mengamalkannya, meraihnya sebagai tanda bahwa kita memang mengharapkan banyak kebaikan dari Allah. Kalau kita banyak berharap kepada Allah, maka Allah pun akan memenuhi harapan-harapan kita. Dan kalau kemudian kita memenuhi harapan-harapan Allah, Allah pula memenuhi semua harapan-harapan kita, cita-cita untuk dunia kita, dan cita-cita untuk akhirat kita semuanya. Selamat kita menjalankan ibadah Ramadan, menyempurnakan ibadah Ramadan, beribadah dan beramal soleh di bulan Ramadan, dan selamat untuk semua yang insya Allah diberikan kemudahan oleh Allah, taufik oleh Allah untuk meraih Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Sahabat asa yang dirahmati Allah, demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Jazakumullah khairan. Terima kasih atas kebersamaannya, memakmurkan, menghidupkan ya waktu-waktu Ramadan, memberkahi kita semuanya. Khususnya kita mengkaji ayat-ayat Allah yang insya Allah semuanya akan menjadi syafaat di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.